Jadi dulunya memang dipercaya ini adalah merupakan kutukan atau jelmaan dari seseorang. Jadi kita masih menemukan bekas pertumpahan yang masih aktif ya. Saya menemukan beberapa sesajen ya teman-teman ya, bekas sesajen atau sesembahan. Nah ini ada bekas apa ini teman-teman? Dan memang legenda yang berkembang di masyarakat, batu ini tidak bisa dipindahkan teman-teman. Konon batu ini memang ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit ya. Ada tabrakan energi teman-teman. Menurut saya agak mual ya. Ada dua sosok, yaitu sosok seorang putri yang cukup cantik dan juga sosok kakek-kakek tua yang agak bungkus sedikit teman-teman. Energinya cukup kuat teman-teman ya. Energinya cukup kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rayu klonwun. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, salam budaya, salam Nusantara, salam sehat jiwa dan raga kawan-kawan ya. Jadi saya ini berada di area hutan teman-teman ya. Berada di area hutan dan di sini banyak ditumbuhi oleh kayu putih teman-teman. Jadi ini saya berada di area hutan di Mojokerto. Ya, ada trek lewat ya. Jadi di sini ada sebuah batu yang cukup melegenda teman-teman. Yang konon batu ini tidak bisa dipindahkan. Ketika pernah dipindahkan dan kembali lagi ke tempat asalnya ya. Penasaran seperti apa bentuk batunya, nanti kita akan lihat sama-sama. Namun sebelum kita ke sana, silakan teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng agar saya lebih bersemangat lagi untuk mereview apa sih sebenarnya batu ini, karena sudah dikeramatkan sejak dari dulu teman-teman. Oke ya, 1, 2, 3, oke, sudah, mari kita let's go. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kita akan jalan kaki. Jadi lokasi ini tidak jauh dari wisata Bukit Kayu Putih teman-teman. Jadi di sana itu ada wisata Bukit Kayu Putih. Kalau lurus sana itu ke arah Balongbangka Gresik ya teman-teman ya. Tapi kalau sana ke arah Mojokerto. Ini saya parkir ya. Jadi nama watu ini adalah Watu Blorok teman-teman. Dan tidak asing lagi ya bagi warga Mojokerto, khususnya yang bermukim di wilayah utara Sungai Berantas. Namun jarang ya yang tahu ya soal kisah dari watu ini teman-teman. Jadi Watu Blorok ini memang terletak di pinggir jalan raya ya. Tepatnya sekitar kurang lebih 100 meter dari pemukiman penduduk Dusun Pasinan, Desa Kupang, Kecamatan Jetis, atau di tepi hutan yang jaraknya sekitar 9 km dari alun-alun Mojokerto. Jadi sebenarnya batu ini sangat mencolok teman-teman di pinggir jalan raya ya, karena terlihat sekali atau lebih tepatnya sangat terlihat dari pinggir jalan raya. Jadi dalam bahasa Jawa, watu itu berarti batu teman-teman, sedangkan blorok itu merupakan kata sifat yang menggambarkan ayam betina yang bulunya berbintik-bintik putih teman-teman ya. Jadi itu ya yang di depan sana itu ya. Dulunya batu ini itu tidak ada cungkup ataupun penutupnya teman-teman, jadi dibiarkan begitu saja. Konon memang batu ini pernah dipindahkan, tapi kembali lagi ke tempat semula ya. Pernah dipindahkan kembali ke tempat semula. Akhirnya batunya ini dikeramatkan oleh warga sekitar dan dipercaya mempunyai energi-energi yang cukup mistis teman-teman. Ini ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, cukup ramai dan sangat mudah dijumpai ya. Jadi menurut legenda yang dipercaya atau cerita tutur yang berkembang di masyarakat ya, Watu Blorok ini merupakan jelmaan dari Roro Wilis teman-teman ya. Sedangkan dulu konon ada batu seberangnya, mungkin itu ya, batu kecil itu ya. Itu jelmaan dari Joko Welas teman-teman. Jadi mereka ini dikutuk menjadi batu karena nekat masuk ke hutan larangan. Jadi dulunya area ini merupakan hutan larangan teman-teman ya, hutan larangan. Jadi memang dulunya legenda yang atau cerita dari ini adalah pada masa itu seorang satria abdi kerajaan bernama Wiro Bastam teman-teman. Wiro Bastam ditugaskan raja ya untuk berburu karena permaisuri ngidam ingin memakan hati Kijang Kencono. Jadi Kijang tersebut konon hanya ada di hutan Mojoroto atau di hutan ini sekarang teman-teman ya. Namun perburuan yang dilakukan Wiro gagal teman-teman. Kijang Kencana itu tuh kabur dengan tombak Wiro masih menancap di tubuhnya. Anak Wiro Bastam yang laki-laki bernama Joko Welas dan yang perempuan bernama Roro Wilis mencoba membantu ayahnya mencari jejak Kijang Kencana yang terkena tombak. Dari dalam perjalanan ke hutan itu, Joko Welas berduel dengan para pertapa di sebuah sendang karena terjadi salah paham di antara mereka. Jadi sendang tersebut diyakini berada di desa Jolotundo, Kecamatan Jetis. Sedangkan adiknya Roro Wilis tercebur ke sumur beracun di hutan Bendo.
Jadi gara-gara jebak seorang nenek tua ya, jadi kulit sekujur Batu Lewis ini menjadi berbintik-bintik hitam teman-teman, atau belorok karena tercebur ke sumur beracun. Saat adik kakek ini bertemu Joko Welas, gak percaya ya, adik perempuannya ini adik kandungnya. Jadi beberapa waktu kemudian melihat kedua anaknya ini saling berdebat teman-teman. Dia menanyakan apa yang sedang terjadi, dua-duanya malah diam seribu bahasa. Wirobastra akhirnya marah sambil mengutuk kedua anak tersebut menjadi batu teman-teman. Jadi cerita berkembang atau cerita tutur yang berkembang di masyarakat seperti itu. Jadi dulunya memang dipercaya ini adalah merupakan kutukan atau jelmaan dari seseorang ya. Gak tahu ya, mungkin seberangnya itu ya batunya. Jadi seperti ini, bismillah kita akan coba masuk teman-teman. Rahayu, assalamualaikum. Jadi energinya cukup kuat teman-teman di sini ya. Jadi kita masih menemukan bekas pertumpahan yang masih aktif ya. Wah. Jadi tempat ini terbukti masih digunakan untuk tempat pemujaan teman-teman, atau masih dikunjungi warga ya. Dulunya memang tidak tertutup kain putih, sekarang udah terawat dan tertutup kain putih teman. Dan di atasnya juga terdapat jongkop ya. Jadi lebih terawat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rayu. Kita akan coba masuk teman-teman. Nah ini ya. Kalau dari belakang sini kelihatan teman-teman. Nah ini bentuk batunya ya. Energinya cukup kuat teman-teman ya. Energinya cukup kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rayu. Klonwun. Jadi seperti ini, saya menemukan beberapa sesajen ya teman-teman ya, bekas sesajen atau sesembahan. Ada kopi juga, ada bunga ya, dan ditutup kain putih juga teman. Jadi bentuk batunya seperti ini, seperti batu andesi teman-teman, atau batu gunung. Wih, bentar teman-teman. Energinya semakin kuat ya, energinya semakin kuat. Angin berembus ya, tiba-tiba angin berembus. Saya akan coba masuk, saya akan coba merekam lebih dekat lagi teman-teman. Assalamualaikum Rahayu. Nah ini ada bekas apa ini teman-teman? Seperti bercak minyak ya, sepertinya ya. Nah ini teman, jadi bentuknya seperti ini. Dan memang legenda yang berkembang di masyarakat, batu ini tidak bisa dipindahkan teman-teman. Karena aroma harum ya, aroma bunga, aroma minyak sangat tercium di sini. Saya akan duduk ya. Jadi, wih, energinya semakin kuat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten Mbak. Ada tabrakan energi teman-teman. Perut saya agak mual ya. Ada tabrakan energi. Jadi perut saya agak mual teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi silakan ya, saya kasih waktu untuk teman-teman yang di sini untuk merasakan energi di sini. Saya kasih waktu beberapa detik untuk mengeksplor atau merasakan energi teman-teman. Silakan ya. Oke, sudah. Apa yang teman-teman rasakan, silakan tinggalkan tulisan atau pesan di kolom komentar ya. Jadi memang waktu ini dikeramatkan sejak lama ya teman-teman, sejak dari dulu. Yang konon waktu ini memang ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit ya. Wih, teman-teman. Jadi cerita dari orang-orang di sini juga Watu Blora ini bukan jelmaan manusia teman-teman, karena tidak masuk akal ya dengan kondisi sekitarnya. Karena bagaimana seorang manusia dikutuk menjadi batu. Jadi ada perdebatan teman-teman, ada pro kontra, ada yang bilang ini bahwa kutukan manusia menjadi batu, ada juga yang tidak masuk akal. Jadi Watu Blora ini menjadi bukti pelarian Raja Majapahit Jayanegara karena pemberontakan Rakuti tahun 1319 Masehi. Jadi Rakuti adalah salah seorang Dharma Putra Majapahit teman ya. Ini pegawai istimewa yang disayangi raja. Jadi dalam peralihannya seorang Jayanegara ini dikawal pasukan Bayangkara yang dipimpin Gajah Mada. Jadi rombongan raja ini bersembunyi di hutan Mojoroto atau di hutan sini teman-teman, yang kini disebut dengan hutan Watu Blora. Jadi Watu Blora ini menjadi pos penjagaan ya, karena lokasinya cukup tinggi, sekitar kurang lebih 80 mdpl teman-teman ya. Jadi di atasnya ada Bukit Pasinan tinggi 85 mdpl, sehingga mudah untuk memantau ke arah selatan atau ke arah kerajaan yang ada di Trowulan. Ini sih salah satu cerita dari yang berkembang salah satu cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Jadi bukti lainnya untuk mendukung cerita tersebut itu arah tenggara dari Watu Blora ada sumur teman-teman yang tidak pernah mengering. Jadi tanda kalau pernah dihuni manusia. Ada bukit datar di dekat sumur sebagai tempat berkemah pasukan raja. Jadi ada pro kontra ya. Ada yang bilang bahwa ini dulunya adalah manusia yang dikutuk, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini memang batu. Tapi memang batu ini mempunyai energi yang cukup kuat teman-teman, bukan seperti batu-batu biasa, dan cukup disakralkan di area ini. Nah, ini area hutan teman-teman. Jadi di belakang ini memang area hutan jati ya. Ini hutan jati, cukup rapat ya hutannya. Dan memang waktu ini menjadi tempat pemujaan dan masih dikunjungi oleh beberapa orang teman-teman.
untuk melakukan sebuah ritual. Nah, ini ya, masih ada bekas-bekas percobaan teman-teman. Dan aroma harum atau aroma minyak wangi sangat menyengat di sini teman-teman ya. Ini bismillahirrahmanirrahim ya. Saya akan berinteraksi sebentar teman-teman. Assalamualaikum. Kalau menurut saya teman-teman ya, di sini ada dua sosok, yaitu sosok seorang putri yang cukup cantik dan juga sosok kakek-kakek tua yang agak bungkuk sedikit teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman di sini ya? Silakan teman-teman berpendapat ya. Karena kalau menurut saya memang ada sosok putri cantik ya, seperti pakaian seorang ratu dan juga seorang pertapa seperti kakek-kakek tua yang agak bungkuk yang berdiri. Jadi inilah teman-teman hasil cerita atau hasil review saya di Watu Bloro yang ada di hutan atau Bukit Kayu Putih ya, yang ada di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Oke teman-teman, saya akan lihat lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih teman-teman ya. Tetap ikuti channel YouTube-nya Laskar Kasat Mata, dan jika ada tempat-tempat yang perlu direview di wilayah Jawa Timur, silakan teman-teman ketik aja di pesan komentar. Nanti kalau saya ada waktu saya akan review. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.